Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita mengenal dinul Islam. Baiklah para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang kitab Safinatun Najah, yang pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang syarat-syarat sujud. Dan di dalam sholat itu kan ada yang namanya rukunnya sholat, salah satunya itu sujud. Nah, di dalam sujud itu adalah beberapa syarat agar sujudnya kita itu tergolong sebagai sujud yang sah. Karena apabila sujudnya itu tidak sah, itu berdampak kepada tidak sahnya sebuah rokaat daripada sholat. Kalau rokaatnya salah satu rokaatnya tidak sah, maka sholatnya itu kurang rokaatnya. Kalau sudah kurang rokaatnya terus tidak salam, maka sholatnya itu tidak tergolong sebagai sholat yang juga sah. Maka dia tidak tergolong sebagai sholat yang sah. Maka kalau kurang rokaatnya ya harus nambah rokaat. Itu bukan sholat yang batal, tidak, rokaat sholatnya yang batal. Kalau rokaat sholatnya batal, maka kita harus nambah rokaat sholat itu lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang kesunahan mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat melaksanakan sujud, syarat-syarat melaksanakan sujud. Baik, langsung saja kita awali pengajian pada pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan agar apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini dicatat sebagai amal yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pahalanya kita harapkan kelak di yaumil kiamat. Ala hadiniya wa ala kulli yatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutus sujudi, utawi pira-pira syarat sujud iku sab'atun, ana 7. Ayas juga nyatane yento sujud sapa musolli ala sab'ati a'dha'in, ing atase 7 pira-pira anggota. Wa antakuna lan yento ana apa jabhatuhu baduke musolli iku maksufatan dan buka, iku maksufatan dan buka atau kebuka, maksufatan kebuka. Wattahamululan nanggungake biroksihi kelawan abote sirai musolli. Wa adamun huwi li ghairihi, wa adamun huwi lan ora ana mudun kanggo sujud li ghairihi krana liyane sujud, li ghairihi krana liyane sujud. Wa la yasjudalan ento ora sujud sapa musolli ala syai'in ing atase suwiji-wiji yataharraku kang oba-oba syai' biharokati sebab obai musolli. Jadi baknya bak musabbab.
ba'lis sabab biharokati sebab obai musolli wartifa'u asfalihi lan andukure sisih ngisore musolli ala a'alihi ing atase sisih ndukure musolli wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalam sujud. Itu kesemuanya syarat-syaratnya sujud. Redaksi yang tertulis di dalam kitab Safinatun Najah itu seperti itu. Coba kita jelaskan satu persatu dari keterangan itu tadi. Jadi secara keseluruhan dari keterangan yang tadi, syarat yang bisa diketahui bahwasanya syaratnya sujud itu ada 7. Yang pertama ayat juga ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama sujud itu harus dilakukan dengan 7 anggota sujud. Untuk 7 anggota sujud itu apa saja nanti di belakang penutupannya akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Kemudian ini dainya itu harus dibuka. Dainya harus dibuka. Jadi jangan ditutup seperti ini. Terus kemudian ini dipakai sujud itu tidak sah karena tidak dibuka, harus dibuka. Panjangnya itu mulai dari ini. Mulai dari alis sampai tumbuhnya rambut yang normal. Untuk mengetahuinya ya diginikan aja. Nah, kalau untuk lebarnya ya ini dari sini ke sini itu lebarnya. Panjangnya dari sini ke tumbuhnya rambut. Gampangnya ginikan aja, straight. Nah, yang terkena yaitu jabhah. Kalau sini itu sudah bukan terkategori jabhah atau tidak terkategori dahi. Tuh. Lalu bagaimana kalau tidak ada rambutnya? Botak. Yaitu ukur saja pakai 4 tangan. Maka yang di atas 4 tangan ini, jari yang keempat itu tidak terkategori sebagai dahi. Jadi tidak boleh di ininya yang ditenggorokan, tidak boleh. Tuh. Jab'atahu maksufatan. Yang pertama itu adalah dahinya, yang kedua itu adalah dahinya harus terbuka. Wa ta'amul birasihi. Yang ketiga itu adalah tahammul birasi. Jadi disesuaikan diikutkan pada beratnya kepala. Jadi sujud itu tidak boleh ditekan ataupun tidak boleh diangkat. Kalau ditekan hukumnya makruh, kalau diangkat hukumnya batal. Karena tidak nempel. Kalau diangkat kan tidak nempel. Ya batal sujudnya, tidak sah sujudnya. Batal sujudnya, maksudnya sujudnya saja yang tidak. Salatnya itu tetap sah, tapi sujudnya batal, tidak sah. Kalau ditekan hukumnya makruh. Ditekan biar hitam gitu, biar kelihatan kalau kita sedang sholat, batal. Ya tidak sah, makruh, bukan batal, tidak sah, makruh hukumnya. Sah tapi makruh, sah tapi makruh. Kalau diangkat itu batal, langsung batal sujudnya. Jadi harus ditaruh lagi, diletakkan lagi, dan beratnya itu diikutkan beratnya kepala. Ya tidak perlu tubuhnya itu ikut, tidak perlu, cukup kepalanya saja. Yang beratnya yang ditanggungkan itu disesuaikan dengan beratnya kepala. Jadi intinya tidak ditekan, tidak diangkat. Terus yang keempat itu adalah adamul huwi li ghairihi. Jadi ketika dia sujud itu yang memang murni karena ingin sujud, bukan karena kita melihat lihat ketok, dan sujud, bukan. Jadi itu tidak sah. Kalau seperti itu sujudnya. Jadi intinya memang murni karena ingin melaksanakan sujudnya sholat, bukan sujud karena ingin mengambil uang. Jadi misal ketika kita tidak kan sudah persiapan untuk sujud,
kemudian di bawah ada banknya uang orang jatuh. Misal uangnya 100, waduh, terus mata kita merah, Allahu Akbar dulu melaksanakan sujud untuk segera mengambil bank, itu tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya, maka harus menambah nanti rakaat. Karena kalau sujudnya tidak sah kan otomatis satu rakaat itu kan tidak sah. Maka nanti kita harus menambah rakaat lagi karena sujudnya tidak sah. Karena apa? Ya karena sujudnya bukan karena niat sujud, tapi sujudnya karena akan mengambil uang, contohnya seperti itu. Terus kemudian yang kelima, ala yasjuda ala syai'in yata'araku biharakati. Jadi yang ketiga, kita itu tidak sujud kepada sesuatu yang seandainya kita itu bergerak, sesuatu itu ikut. Misal sujud, di depannya ada kertas, kita sujud kan? Kertas itu karena dari kita itu berkeringat, kertas itu nempel. Maka ketika kita berdiri, kertas itu kan ikut. Terus kemudian sujud yang kedua, kertas itu kan masih nempel. Kecuali setelah ketika sujud yang kedua kertas itu lepas, dan ketika kita sujud kita tidak nempel pada kertas itu lagi, baru itu sah. Itu contoh. Atau pada sorban yang ditaruh di sini. Ketika kita sujud, sorban itu berada di depan, kemudian kena kita sujudi, dan ketika kita angkat sorban itu kan ikut. Itu juga tidak sah sujudnya. Maka nanti harus menambah rakaat lagi, karena sujud yang untuk rakaat yang sujudnya itu tidak sah, tidak dihitung sebagai rakaat. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, irtifa'u asfalihi ala a'alihi. Jadi lebih tingginya anggota badan yang bagian bawah, artinya pusar ke bawah, ala a'alihi, mengalahkan tingginya anggota kepala, bagian kepala ke atas. Tuh. Jadi anggota ini pundak dan kepala itu lebih rendah daripada pantat, mudahnya seperti itu. Jadi harus posisinya seperti ini. Posisinya itu seperti ini. Jadi kepala pundak itu lebih rendah daripada posisinya pantat. Itu kalau tidak terjadi uzur. Kalau uzur bagaimana? Nah, misal hidungnya panjang. Jadi panjang, jadi tidak bisa seperti ini, akhirnya jadinya seperti ini. Ya, itu tidak apa-apa karena uzur itu tadi dan tidak memungkinkan untuk menaruh dahi. Mesti hidungnya panjang. Itu tidak perlu. Terus yang terakhir, at-tuma'ninatu fihi. Jadi ada tuma'nina di dalam sujud. Jadi harus tuma'nina. Tuma'nina itu apa? As-sukutu ba'da harakatin. Diamnya seluruh anggota tubuh setelah melakukan gerakan yang lain. Jadi setelah ini Allahu Akbar, diamkan dulu dalam posisi sejenak sekilas membaca kalimat subhanallah. Sudah cukup. Harus semuanya posisinya itu diam. Artinya ketujuh anggota tadi yang disebutkan, syaratnya ketujuh anggota tadi yang sudah disebutkan, 7 anggota itu semuanya dalam kondisi diam. Itu syarat-syaratnya sujud. Kemudian tadi kan dijelaskan ada 7 anggota sujud itu harus dilaksanakan oleh 7 anggota tubuh. Apa itu? Nah, ini akan kita jelaskan. Khotimatul utawi iki iku ana pungkasan suwiji. A'dha'us sujudi utawi pira-pira anggotane sujud iku sab'atun ana 7. Al-jabhatu dahi wa butunul kaffaini telapak tangan, warubbatani dengkul loro, wa butunu aso bi irrijlaini lan wetenge pira-pira derijine sikil loro. Pira-pira wetenge
drijine sikil loro. Jadi drijinya itu adalah 7 anggota sujud. Nah, kesimpulannya 7 anggota sujud itu apa saja? Pertama, jabhatun. Jabhatun itu dahi. Dahi itu yang sudah saya katakan bahwasanya dahi itu ya ini. Gampangannya seperti ini, itu dahi. Jadi di atasnya ini sudah masuk pada kepala. Terus kemudian yang kedua itu adalah butunul kafain ini. Jadi gini kan, butunul kafain. Jadi dari bagian dalamnya wetenge telapak tangan, bagian dalam tangan bagian dalam. Jadi gini kan, apa yang tidak terlihat itu tergolong butunul kafain. Jadi tidak sah kalau cuma gini saja. Jadi harus gini. Tuh. Jadi tidak sah kalau gini sujudnya, karena bukan butunil kafain. Jadi harus gini. Butunil kafain pengertiannya ya ini, tempelkan duanya. Apa yang tidak terlihat itu yang namanya butunil kafain. Terus kemudian yang ketiga, yang kedua dan ketiga kan 7. Yang pertama jabha. Yang kedua dan ketiga itu adalah butunil kafain, kedua dan ketiga. Terus kemudian yang keempat dan kelima itu adalah lutut, kedua lutut. Dua lutut kan ada 2. Jadi semuanya 5. Itu dan keempat dan kelima. Kemudian yang keenam, yang keenam dan ketujuh itu adalah butuni asobi rijlain. Jadi kaki kan punya jeriji. Kaki itu kan ada jerijinya, ada 10 jeriji. Jeriji kanan, jeriji kiri. Nah, belakangnya itu ya misal inilah kakinya gini. Lah ininya ya segini. Lah segini ini yang harus nempel. Jadi tidak boleh kaki itu diangkat karena merupakan anggota sujud. Kemudian tidak menaruh semua anggota sujud, hanya mengambil cukup 7 anggota sujud itu juga tergolong masih makruh. Jadi biasa sunnahnya itu adalah menempelkan hidung, itu sunnah. Di sini dijelaskan al-iktisar alawat ibadin alawat ilbadi minal aqdo ya sab'ah makruh, tidak batal sujudnya. Jadi hanya mengambil sebagian dari anggota yang 7 itu makruh, tidak ditempelkan sempurna, itu makruh. Misal tangan tidak ditempelkan semua, separuh saja kan. Ini biasanya ada orang yang sujudnya tangannya itu ke belakang, itu kan akhirnya nempelnya itu kan tidak dengan perut, itu hukumnya makruh. Jadi harus sempurna. Ukurannya bagaimana? Ya sekira segini lah kalau sujud. Jadi ini sejajar dengan pundak, ini sejajar dengan pundak, terus kemudian ini itu perkiraan itu sejajar dengan ini. Allahu Akbar. Jadi sama seperti ketika mau mengangkat takbir. Jadi sejajar dengan pundak. Jadi bisa nempel semuanya. Jabha juga seperti itu. Terus lutut yang ditempelkan cuma 1, yaitu makruh. Itu adalah 7 anggota sujud yang merupakan bagian dari syarat dalam pelaksanaan sujud. Ya benar ditempelkan, tapi cuma sebagian. Tangannya ditempelkan 1, kakinya ditempelkan 1. Itu namanya tidak sempurna. Yang bagus itu adalah ya sah, tetap sujudnya sah. Tapi tidak itu hukumnya makruh.
Jadi tidak menempelkan ketujuh anggota sujud itu hukumnya makruh. Jadi ditempelkan hanya sebagian-sebagian saja itu hukumnya makruh. Walaupun sah sujudnya. Nah, apabila walau qata'al kafu au butulil asabi lan yajib wa utarfa'il baki bal yusan. Kalau memang sebagian dari anggotanya itu sudah terputus, maka menempelkan sisa anggota yang masih ada itu hukumnya sunnah, tidak wajib lah lagi. Misal tangannya terputus segini, jadi menempelkan putiannya itu kayak begini kan. Misalkan sudah putus kayak begini kan, itu hukumnya tidak wajib, tapi menjadi hukumnya sunnah. Itu. Walau khalaqa bila kafin aw bila asabi'in qadra lahu qadra wa wajaba 'alaihi wat'u. Apabila memang sudah sejak lahir. Jadi kalau terputus, misal anggota tubuhnya terputus gara-gara kecelakaan, itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau terlahir dalam kondisi memang sudah tidak punya tangan, maka itu wajib hukumnya kira-kira anggota yang tersisa. Tuh. Misal terpotong segini, memang sudah terlahir tidak punya jeriji, ya kan sisa ini, ya wajib ini yang ditempelkan secara semuanya. Itu kesemuanya terkait dengan syarat-syaratnya sujud dan anggota-anggota tujuh anggota yang harus ada di dalam pelaksanaan sujud. Sekali lagi saya simpulkan syaratnya sujud. Itu yang pertama itu adalah menarik seluruh 7 anggota sujud, yaitu apa? Dahi 1, telapak tangan 2, kemudian 2 lutut, 4, 5, kemudian 2 telapak 2 jeriji, 2 telapak jerijinya kaki. Berarti semua anggota tubuh itu harus ditaruh ketika melaksanakan sujud. Kemudian yang kedua itu adalah jabhah, dahinya harus terbuka. Ketiga, beratnya kepala disesuaikan dengan beratnya kepala, tidak perlu ditekan ataupun diangkat. Dan yang keempat itu adalah tidak sujud karena lainnya tujuan sujud, seperti sujud karena melihat adanya uang di tempat sujudnya kita. Tuh. Terus kemudian yang kelima itu tidak sujud kepada sesuatu yang apabila kita bergerak sesuatu tersebut mengikuti. Contohnya ketika kita sujud pada sorban yang kita kenakan, itu tidak sah sujudnya. Terus yang keenam itu adalah anggota bagian atas, artinya pundak, kepala, itu harus lebih rendah daripada anggota yang berada di bagian bawah, yaitu pantat, kaki, terus kemudian pantat. Yaitu yang dimaksud itu adalah pantat. Jadi yang dimaksud anggota bagian bawah yang dimaksud itu adalah pantat. Karena kalau lutut dan kaki itu pasti sejajar itu dengan sejajar dengan jabhah, bahkan lebih rendah daripada pundak. Jadi bagian atas itu lebih rendah, maksudnya itu adalah kepala, pundak itu lebih rendah daripada pantat. Kemudian yang terakhir yang kedua itu adalah tumakninatu fihi. Jadi tenangnya seluruh anggota pada posisi sujud sekira satu kalimat subhanallah. Jadi ketika posisi sujud itu harus ada posisi semuanya tidak bergerak. Jadi semuanya tenang pada posisi sujud itu sekira bacaan subhanallah. 7 anggota sujud itu apa? Yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, jabhah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan 2 butuni dan kedua telapak jerijinya kaki kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Azim wa Al-Fatihah. Iya ya. Akhirul kalam.